Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, bahwasanya Pak Prabowo salah satu arahan kepada Menteri Pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, ini menarik Bapak Ibu, dan ini relevan dengan program 100 hari pertama, 100 hari kerja pertama ya dari Pak Prabowo Bapak Ibu. Kita simak sampai tuntas informasinya agar tersampaikan dengan lengkap. eh, Pesan tersendiri gitu dari Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin. Ya, beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan di antara program besar beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga beliau memberikan perhatian serius, termasuk misalnya usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul, kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan sebagai ujung tombak pendidikan. Saya kira guru perlu mendapat perhatian, salah satunya dari kesejahteraan, supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam pengembangan proses. Ya, ini dari TV One News. Nanti Bapak Ibu kami rekomendasikan untuk menyimak pembahasan ini. Ini menarik diskusinya. Yang di TV One judulnya membedah 8 program unggulan Prabowo. Jadi di sini disebutkan ada 8 program hasil terbaik cepat ya dari Pak Prabowo. Yang pertama ya, makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Ya, kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan gratis. Oke, kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Ini arahnya nanti ke swasembada pangan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini menjadi salah satu target ke depan, swasembada pangan, ya seperti itu. Kemudian yang keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Yang kelima, melanjutkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha. Yang keenam, Bapak Ibu, menaikkan gaji ASN. Dan di berbagai sumber itu ada redaksi menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, nakes, TNI, Polri. Ya, itu disampaikan dalam dokumen visi misi Pak Prabowo, kemudian juga dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri beberapa waktu yang lalu. Yang ketujuh, pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai atau BLT. Yang kedelapan, meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23%. Nah, kemudian terkait pendukung informasi yang tadi terkait kenaikan gaji ASN terutama guru, ini relevan dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan yang baru dilantik, yaitu Pak Prof. Abdul Mukti. Beliau adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau dalam berbagai sumber di media nasional itu menyatakan memang kenaikan gaji guru di 2025. Ini salah satunya dari Kompas, Bapak Ibu. Gaji guru akan naik di 2025, Mendikdasmen untuk dorong kualitas pengajaran. Kemudian dari Detik juga senada ya, soal kenaikan gaji kesejahteraan guru, Menteri Pendidikan menyampaikan sudah dianggarkan 2025. Dari Medcom juga sama, Menteri Pendidikan Abdul Mukti menyampaikan peningkatan gaji guru sudah dianggarkan di 2025. Jadi memang dari berbagai sumber Bapak Ibu arahnya sama, muaranya sama, adalah kenaikan gaji guru di 2025. Nah, ini yang menjadi salah satu penjelas bahwa memang dari berbagai sumber kenaikan gaji itu dimulai 2025, bukan di Oktober. Karena kan banyak juga yang berkomentar, ini sudah bulan Oktober kok belum ada kenaikan gaji seperti yang dijanjikan pada masa kampanye. Nah, memang pada masa kampanye itu Pak Hasim ya, selaku Dewan Pengarah di Gerindra, kemudian di TKN, di Dewan Pengarah di Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, itu menyatakan bahwa mulai Oktober Prabowo akan naikkan gaji. Tapi
Kalau kita analisa ya, ini analisa kami, Oktober itu maksudnya mulai pembahasannya, perencanaannya seperti itu, tapi berlakunya Januari. Karena kalau kita lihat pola selama ini, pola kenaikan gaji ASN ya, itu selalunya dimulai di awal tahun berjalan. Dengan kata lain dimulai Januari. Rasa-rasanya kami belum menemukan ada kenaikan gaji dilaksanakan di pertengahan tahun seperti itu. Adapun biasa memang terjadi pembayarannya misalnya di Maret, tapi itu rapelan dari Januari, Februari seterusnya. Tetap PP-nya, peraturan pemerintahnya dimulai pada bulan Januari. Hanya pembayarannya memang kadang dirapel di bulan Maret dan seterusnya. Itu analisa kami. Yang pasti adalah dari berbagai sumber media nasional ini memang menyampaikan kenaikan itu dimulai 2025. Bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggal. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap.